Oh. Ngapain coba? Pak JT, bertanya Ya. itu sombong ya? Sombong, karena Anda bilangin saya bodoh, bego menurut... Tolong, tolong, gitu. Sebentar. Ya, memang terkadang orang tertipu dengan apa bicaranya Pak Joshua Teo. Dia mengatakan Yesus Allah, Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Tapi kalau kita meneliti secara lebih mendalam, posisi Pak Joshua Teo ini sebetulnya belum jelas dari mana posisi ini. Karena dia bilang begini, sebelum Allah mencipta segala sesuatu, mulanya itu Allah itu cuman satu hakikat. Hakikatnya apa? Dia cuman roh. Belum ada pribadi. Nah, tadi kita sudah sempat singgung. Cuma hakikat, belum ada pribadi. Lalu kemudian Allah mencipta pribadi bagi dirinya sendiri. Siapa itu? Ya Yesus itu. Dia kutip dari Wahyu 3 ayat 14, di Amsal juga, Amsal 8, Kolose 1 ayat 15 juga dikutip. Jadi Yesus ciptaan pertama. Jadi waktu Yesus dicipta, jadi sekarang Allah sudah mempunyai pribadi. Yang tadinya baru satu hakikat, roh, lalu sekarang menjadi dua hakikat, roh dan pribadi. Nah, ini kacaunya Joshua Teo. Lalu kemudian dia berpaham bahwa anak Allah itu tidak kekal. Itu nanti muncul ketika di rahimnya Maria itu. Baru muncul di situ. Anak Allah. Padahal Alkitab mencatat kekekalan daripada anak Allah. Lalu kalau dia memahami bahwa mulanya Allah itu tidak berpribadi, lalu Allah mencipta. Ini kan konsepnya Arianisme. Yesus itu ciptaan pertama. Saksi Yehova, jelas dia saksi Yehova di situ. Kalau dibilang Allah itu belum berpribadi, masih hanya mulanya Allah itu belum berpribadi, berarti itu mirip dengan konsepnya Hinduisme dong, karena orang Hindu juga percaya pada dewa atau Tuhan yang tidak berpribadi. Jadi dia masukkan unsur saksi Yehova, Arianisme, Hinduisme, lalu dia mengatakan Yesus Allah. Nah, di satu sisi dia mengatakan Yesus Allah, loh kenapa dia dicipta? Kenapa Yesus dicipta? Nah, dia sedang menabrak dirinya sendiri, ada kontradiksi di sana. Jadi memang Joshua Teo ini sedang mencampurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu, jadilah teologi blender yang menurut Pak Deki bilang. Dia memblender semua ajaran itu, dia mix jadi satu, muncullah sebuah isme yang sebetulnya harus kita lekatkan kepada Joshua Teo sebagai Teuisme. Jadi dia bukan seorang oneness yang murni, menurut saya tidak. Walaupun dia mengatakan dia representasi oneness of God, bapaknya oneness atau ketua sinodenya oneness, tapi tidak seperti itu sebetulnya. Sebetulnya dia mempunyai aliran sendiri yang mungkin bisa saya sebut sebagai Teuisme. Ya mungkin Pak Pangeran bisa tambah Pak. Baik. Jadi memang kalau saya lihat Joshua Teo ini lebih bodoh dari saksi Yehova. Karena lebih masuk akal pikiran saksi Yehova itu yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan lalu tapi konyol juga saksi Yehova ini ya. Jadi Allah ciptakan Yesus, lalu Allah Bapa minta tolong pada Yesus menciptakan bumi. Aduh, pusing kali aku waktu belajar aja Kristologi saksi Yehova ini. Tapi saya lebih mumet ya mendengarkan Pak JT ini. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah. Nah, jadi apa sih dasar utamanya kenapa JT itu punya teologi oleng begitu, oleng kiri, oleng kanan, tidak beraturan? Karena dia tidak bisa membedakan Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai pencipta yang datang dari surga dan Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria. Yesus yang turun dari surga dan Yesus yang beralamat di Bethlehem gang nomor 12. Saya tidak tahu nomor gangnya Yesus waktu dia tinggal bersama Yusuf dan Maria. Makanya kan Yesus disebut turun dari surga, datang dari
surga. Pada saat yang sama disebut Yesus lahir di bumi. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Palungan. Nah, Joshua Teu nggak mengerti ini. Nah, saya satu aja ayat yang saya singgung. Yohanes 1 ayat 1. Enarke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, kai theos en hologos. Dan Allah lah firman itu. Jadi, kalau Joshua Teu nggak bisa membedakan Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai sar, Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai daging, repot memang. Kan ayat 1 jelas, Theos itu adalah logos. Dari aspek ini, tentu saja Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Tapi ayat 14 dari Yohanes 1, ayat 14, kai hologos sar egeneto. Dan firman itu menjadi flesh. Sar itu diterjemahkan oleh LI memang menjadi manusia. Tapi kata manusia dalam bahasa Yunani bukan sar, tapi antropos. Nah, ayat 14 itu kan gini, kai hologos sar egeneto. Dan firman itu to be, menjadi, ginomai. Ya, egeneto dari kata ginomai, sar, menjadi daging. Nah, menjadi daging ini yang peristiwa Bethlehem. Peristiwa Yesus lahir sebagai daging, sebagai manusia, anaknya Yusuf, anaknya Maria. Dia di sini disebut anaknya Yusuf, anaknya Maria, bertambah besarlah dia. Bagaimana mungkin Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria adalah eternal, pasti kontemporer, karena apa? Daging itu tidak bisa kekal, Pak. Makanya Yesus bisa mati. Yesus bisa bertambah panjang rambutnya, Yesus kumisnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Edward, dari aspek inilah Allah itu ada sisi kontemporernya. Tapi dari sisi ayat 1 tadi, enarkenologos dan leos itu adalah theos, yaitu hanya berbicara eternal, karena logos, Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai sar, itu sangat berbeda dunianya. Ayat 1 itu dunia Allah. Disitulah Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Tapi begitu sar, Yesus sebagai daging, dia adalah anak Maria yang tidak kekal. Ya toh? Kalau dia kekal nggak bisa mati dong. Nah, ini yang dari aspek ini bisa kita mengatakan bahwa Allah itu punya dua dunia, eternal, tapi kontemporer ini dari aspek Yesus sebagai daging, kan begitu mestinya. Nah, Joshua Teu nggak bisa membedakan ini. Makanya Allah itu, Bapa itu ya disatukan aja, dicampur seperti campur es krim begitu, seperti es campur kan. Loh, nggak repot sekali ini. Yesus disebut sebagai nabi. Apa disamakan nabi sebagai Yesus sebagai Allah? Nggak repot. Nanti makanya teman-teman saya Islam yang kebanyakan gundul itu kan gitu kan. Loh, kalau Yesus itu Allah, kok dia disebut guru? Misalnya almarhum Moko Ginta. Pak Manurung. Yesus Anda itu, Tuhan Anda itu hanya sebatas guru. Rabi, guru TK lagi katanya. Gundul kamu, saya bilang. Bedakan Yesus sebagai logos, sebagai Allah, dan Yesus sebagai anaknya Yusuf, sebagai sar. Nah, Yesus sebagai sar ini berbicara Allah kontemporer tadi. Gitu loh. Nah, memang susah ya mengajar ini bagi orang yang memang otaknya itu hanya 3/4. Nggak dipakai semua, mikir gitu loh. Nah, jadi kalau saya bilang, apakah Joshua Teu sama dengan saksi Uwa? Jadi ibaratnya itu, saksi Uwa itu hampir stres teologinya. Ada Joshua Teu ini sudah sampai kepada fase stres teologi atau teologi yang stres. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.